Kalau ngomongin present continuous tense, sebagian dari kamu mungkin udah paham dan lalu bilang kalau present continuous dipakai untuk menyatakan kegiatan yang sedang berlangsung sekarang. Itu benar. Pertanyaan paling umum dari bentuk kata kerja ini adalah, "Hey, what are you doing? I'm playing Mobile Legends right now." For example. Dan kalau yang lain bilang bahwa present continuous juga dipakai untuk menggambarkan kegiatan yang akan terjadi di waktu yang akan datang atau future actions, like I'm flying to Australia next week, itu juga benar. Tapi kalian tahu nggak sih kalau ada 3 cara lain untuk menggunakan present continuous? Dari video ini kamu akan belajar tentang 5 cara penggunaan present continuous dan juga struktur kalimat present continuous dalam bahasa Inggris. Coming up. Selamat datang di English with Ilham yang akan membantu kamu lebih memahami bahasa Inggris. Di segmen ini dibahas berbagai materi atau topik bahasa Inggris. Jadi buat kamu yang baru atau ingin lebih menguasai bahasa Inggris, silahkan subscribe. Dari video ini kamu akan belajar tentang present continuous tense. Kapan kita menggunakan present continuous dan gimana membuat kalimat present continuous dalam bentuk positif, negatif, dan pertanyaan. Tonton video ini sampai selesai karena di akhir video bakal ada quiz sebagai instrumen evaluasi untuk pelajaran hari ini. Yuk, kita mulai. Present continuous adalah salah satu bentuk kata kerja dalam bahasa Inggris. Present continuous juga disebut present progressive, tergantung buku grammar yang kamu gunakan. Namun, artinya sama. Dan satu hal yang harus kamu ingat tentang bentuk continuous ini adalah kalimatnya menggunakan verb ing. Jadi, kalimat-kalimat present continuous, past continuous, future continuous, bakal ada verb ing dalam kalimatnya. Selain itu, kamu bisa menggunakan kata keterangan waktu dalam kalimat present continuous. Contohnya, now, right now, at the moment, dan keberadaan kata keterangan waktu ini di dalam kalimat bisa membantu kamu menentukan bentuk kata kerja atau verb tenses yang tepat. Kapan menggunakan present continuous? Ada 5 cara berbeda untuk menggunakan present continuous. Pertama, cara yang paling dasar. Pakai present continuous untuk menyatakan kegiatan yang sedang berlangsung sekarang, pada waktu kamu menyampaikannya. Kegiatan yang sedang berlangsung ini cukup lama dan ketika kamu menyampaikannya, kegiatan tersebut belum selesai. Contoh, "Hey, what are you doing?" Kamu lagi ngapain? "I'm reading a book now." Sekarang, aku lagi baca buku. "We are watching YouTube videos at the moment." Sekarang, kami sedang menonton video YouTube. "My mom isn't sleeping now, but she's cooking." Sekarang, ibuku nggak sedang tidur, dia sedang memasak. Kedua, pakai present continuous untuk menyatakan kegiatan yang sedang terjadi selama satu periode waktu tertentu. Misalnya, dalam 6 bulan terakhir atau 1 tahun terakhir. Kegiatan ini bersifat temporary atau sementara, dan pada saat kamu membicarakannya atau menyampaikannya, kamu tidak sedang melakukan kegiatan tersebut. Contohnya nih, "I'm writing my first book." Aku sedang menulis buku pertamaku. Dalam situasi ini, arti kalimat ini adalah aku sedang menulis buku pertamaku. Aku nggak tahu menulis buku ini akan memakan waktu berapa lama, mungkin 1 tahun atau lebih. Yang pasti, penulisan buku sudah dimulai pada satu waktu di masa lampau, lalu penulisan buku masih dalam proses pengerjaan, dan akan selesai barangkali beberapa bulan lagi. Jadi kegiatan aku sedang menulis buku pertamaku ini terjadi atau berlangsung selama satu periode waktu tertentu. Contoh lain, Rio is working part-time in a supermarket until he finds a steady job. Rio bekerja paruh waktu di supermarket sampai ia mendapatkan pekerjaan tetap. Mungkin aja nih, daripada nganggur, si Rio kerja sambilan aja dulu sampai ia dapat pekerjaan tetap. Pekerjaannya itu mungkin akan memakan waktu beberapa bulan atau 1 tahun, kita nggak tahu. Tapi yang pasti kegiatan tersebut sedang berlangsung dalam satu periode waktu. Contoh lain, misalnya kamu sedang les piano dan udah berlangsung cukup lama. Lalu kamu ditanya, "Are you still taking piano lessons?" Masih les piano nggak? Itu maksudnya. Ketiga, pakai present continuous untuk menyampaikan suatu kejadian atau situasi yang sifatnya temporary atau sementara. Atau gak terjadi setiap saat dan gak akan terjadi selamanya. Misalnya nih, "We are staying at the Novotel Bukit Tinggi." Kami menginap di Novotel Bukit Tinggi. Kami tinggal di Pekanbaru, tapi karena sekarang situasinya lagi liburan, kami menginap di Bukit Tinggi. Sifatnya sementara. Contoh lain, "Why are you being so selfish?" Kenapa kamu begitu egois? Ini artinya seseorang cuma bertingkah egois sesaat aja. Biasanya, ia nggak seperti itu. Atau, "He's eating a lot these days." Hari-hari ini makannya banyak. Ini artinya sementara aja. Biasanya makannya nggak sebanyak itu. Selain itu, karena konteksnya sementara, kamu juga bisa gunakan present continuous ketika kamu lagi ngomongin tren. Tren berarti sesuatu yang berubah atau berkembang.
ya kan? Atau sesuatu yang lagi populer atau viral dan berlangsungnya nggak akan lama. Misalnya, the popularity of Korean dramas is rising. Popularitas drama Korea sedang naik. Atau tren apa nih yang sekarang lagi hits? Kamu bisa sampaikan dengan present continuous. Keempat, pakai present continuous untuk mengungkapkan kebiasaan seseorang yang dilakukan berulang-ulang. Seringnya dipakai untuk mengungkapkan kebiasaan negatif seseorang daripada kebiasaan positif. Kalau kebiasaannya negatif, biasanya itu bentuk ungkapan kekesalan, keluhan, atau kemarahan. Dan kalau positif, itu sebagai ungkapan keheranan. Dan untuk konteks ini kita bisa pakai always dengan present continuous. Biasanya always kata keterangan frekuensi dipakai dalam kalimat simple present. Contoh, you're always losing your keys. They are always making noise. He's always coming to work late. She's always buying me presents. He's always helping people. Indah is always smiling. Kelima, pakai present continuous untuk menyatakan kegiatan yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Kegiatan ini sudah kamu jadwalkan atau rencanakan, sehingga kamu hampir 100% yakin kegiatan tersebut bakal terjadi. Dan kegiatan ini tidak hanya akan terjadi dalam waktu dekat seperti besok malam atau minggu depan, tapi juga bisa terjadi dalam waktu yang lebih lama lagi di masa depan. Misalnya, tahun depan. Hey, what are you doing tomorrow? Besok kamu mau ngapain? Dan jawabannya misalnya, I'm going to a concert tomorrow night. Contoh lain, she's traveling to Australia in October. Setelah paham kapan kamu bisa menggunakan present continuous, sekarang gimana cara membuat kalimat present continuous? Untuk kalimat positif, rumusnya adalah subject plus to be plus verb ing. Atau kata kerja pertama yang ditambah ing. Karena ini present continuous, maka to be yang dipakai adalah bentuk present, yaitu am, is, are. To be am untuk subjek I, is untuk subjek he, she, it, dan are untuk subjek you, they, we. Untuk membuat kalimat negatif dalam present continuous, tinggal tambahkan not setelah to be. Jadi rumusnya adalah subject plus to be plus not plus verb ing. Dalam bentuk pertanyaan, rumusnya adalah to be plus subject plus verb ing. Jangan lupa tanda tanya. Sudah paham? Sekarang coba perhatikan contoh kalimat present continuous dalam bentuk positif, negatif, dan pertanyaan. Sekarang waktunya quiz. Soal pertama, lihat gambar. What is she doing? Aku kasih waktu 5 detik ya. Jawabannya adalah she's reading a book. Soal kedua, lihat gambar. What are they doing? Aku kasih waktu 5 detik ya. Jawabannya adalah they are dancing. Soal ketiga, isilah kalimat di bawah ini dalam present continuous. Aku kasih waktu 5 detik ya. Jawabannya adalah the boys are making a lot of noise. Please tell them to be quiet. Soal keempat, isilah kalimat di bawah ini dalam present continuous. Aku kasih waktu 5 detik ya. Jawabannya adalah we are playing tennis today after school. Soal terakhir, what are you doing tomorrow? Tulis jawaban kamu di kolom komentar. Pastikan kamu menggunakan present continuous. Sekian English with Ilham kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Ilham Bara pamit. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Never stop learning. Jangan pernah berhenti belajar. Fearless.